Desember besok penutupan kode broker akan diberlakukan. Anda lihat sebesar apa sih ini akan mempengaruhi pergerakan investor retail? Sebenarnya kalau kita bicara penutupan kode broker, ini mungkin sudah jadi rahasia umum bahwa selama ini sebagian, tapi tidak bisa dikatakan sebagian besar, mungkin hanya sebagian kecil daripada para pelaku pasar, memang ada juga yang sifatnya bertransaksi dengan mengacu kepada kode broker. Jadi kalau kita bicara apakah akan berpengaruh secara besar terhadap perilaku daripada para pelaku atau para investor, saya merasa bahwa itu hanya berdampak kecil terhadap ya tadi porsi kecil daripada sebagian pelaku yang selama ini bertransaksi dengan mengacu kepada kode broker. Baik, kalau menurut bursa ini sebelumnya akan melindungi investor. Anda lihat perlindungannya itu di sebelah mana sih, Pak? Ya, tentunya tadi dalam konteks kan sebenarnya kalau kita bicara investor ataupun trader, para pelaku yang jenis seperti ini mereka sebenarnya memiliki tools dalam hal ini katakanlah analisa fundamental, analisa teknikal seperti itu. Tapi untuk sebagian kecil yang tadi pelaku yang mengacu kepada transaksi berdasarkan kode broker, mungkin akhirnya dipaksa dengan tanda kutip untuk belajar mendalami lebih jauh mengenai analisa-analisa yang umumnya dipakai oleh para pelaku di seluruh dunia, teknikal maupun fundamental seperti itu. Baik, tapi Anda lihat ini akan efektif penghapusan kode broker ini untuk menekan aksi goreng saham? Kalau kita bicara apakah akan efektif, rasanya tetap saja para pelaku yang sifatnya berspekulasi dengan pasar akan tetap mencari segala cara. Semua manusia kan sifatnya akan mencari tren tertentu untuk melihat kemungkinan untuk bisa mendapatkan katakanlah keuntungan dan lain-lain. Jadi mungkin untuk sebagian kecil daripada pelaku tetap akan mencari cara untuk bisa bertransaksi, berspekulasi tanpa adanya kode broker seperti itu. Tapi sekali lagi itu secara pribadi saya mengatakan bahwa itu hal yang sangat-sangat positif terhadap pasar kita. Baik, kalau dibandingkan dengan negara-negara lain sebenarnya best practice-nya seperti apa sih Pak untuk bisa menekan aksi goreng saham ini? Best practice terhadap tidak adanya kode broker dalam live trade seperti itu atau dalam informasi seperti itu adalah hal yang umum berlaku di seluruh dunia. Jadi kalau kita bicara sekarang kita mengikuti best practice seperti itu ya kita masuk ke tahapan yang jauh lebih dewasa lagi. Pasar kita akan lebih dewasa dan terutama para investor kita, para trader kita akan bertransaksi dengan cara-cara yang jauh lebih sehat daripada hanya sekedar ikut-ikutan. Kita harus meninggalkan istilahnya apa? Ikut-ikutan perilaku yang selalu ikut-ikutan behavior yang seperti itu. Jadi ini hal yang sekali lagi akan baik untuk perkembangan pasar kita dan perkembangan kualitas investor kita. Baik, kalau kembali lagi kita melihat mayoritas di pasar Indonesia ini, Anda melihat sudah siap belum sih kalau memang dihapuskan kode broker ini? Seperti tadi saya katakan bahwa sebenarnya saya percaya hanya sebagian kecil daripada para pelaku pasar kita yang mengacu kepada kode broker pada saat bertransaksi seperti itu. Jadi sekali lagi saya tidak percaya bahwa itu akan berdampak besar terhadap pasar kita. Malah mungkin ke depannya akan semakin baik. Kualitasnya akan semakin baik. Para investor yang bertransaksi dengan cara-cara yang umum, ya analisa-analisa yang sewajarnya itu akan membuat kualitas daripada investor yang akan semakin baik ke depannya.